Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salawat dan salam teriring kepada keluarganya, para sahabat dan segenap kaum muslimin yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat An-Nazi'at. Yaitu kita sedang membahas surat An-Nazi'at ayat 27 hingga ayat 33 ya. Namun sebelumnya kita baca dulu ayat 27 hingga ayat 33 ya. Ini dipersiapkan dulu bagi yang memegang buku atau mushaf ya. Kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha. Ya, kalau mau dilanjut juga boleh. Amis sama ubanaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, kita cukupkan sampai sini ini, insyaallah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan di sini a'antum, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya. Lalu menyempurnakannya, meninggi, membangun
meninggikan dan menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ya. Sebagaimana yang kita rasakan dan kita saksikan sendiri. Malam gelap, kemudian siang itu terang. Ini berkaitan dengan langit. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 30, itu berkaitan dengan bumi. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia memancarkan darinya mata airnya. Wal jibala arsaha. Dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Disebut sebagai pasak bagi bumi. Ya. Mata'allakum wali an'amikum. Semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Ini ayat 27 hingga ayat 33. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini adalah konteksnya adalah berkaitan apa? Terkait dengan penetapan adanya keyakinan hari kebangkitan dan pembalasan. Dengan dibawakan dalil akal yang paling besar, yaitu dimulai yang paling besar. Apa? Yaitu langit, kemudian setelah itu bumi, ya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan ya, atau sedikit mengulang ya. Disebutkan oleh penulis di sini, idzan jika demikian, falladzi qaddara ala khalqis samai wa ma fiha wal ardu wa ma fiha qadirun qat'an min babi aula. Jika demikian, maka yang mampu menciptakan langit dan apa saja yang ada di dalamnya, dan bumi dan apa yang di dalamnya, tentunya lebih mampu untuk menciptakan manusia pada waktu yang lain. Ya, pada waktu yang lain. Qadirun ala khalqil insan marratan ukhra. Tentunya sangat mampu, min babi aula itu tentunya lebih lagi, lebih pantas lagi, lebih mampu lagi untuk menciptakan manusia di waktu yang lain. Wa qad khalaqahu awwalan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pertama kali. Allah yang menciptakan manusia itu pertama kali. Tanpa contoh sebelumnya, ya, ya. Awalan, fa'i'adatu khalqihi bi ihya'ihi ba'da mautihi aisar. Maka mengembalikan penciptaannya dengan menghidupkan ba'da mautihi setelah matinya aisar wa ashal. Aisar itu apa? Yusrun. Nusrun apa yusrun? Mudah. Lebih mudah, sangat mudah. Wa ashal. Ashal itu apa? Sahlun gitu ya. Sahal itu apa? Itu mudah juga. Gampang dan mudah. Wa amkan, dan lebih sangat mungkin lagi. Sahal ya, sering disebut sahal. Sampai-sampai saya punya teman itu nama anaknya ada Sahel, ada Sahil, ada Suhail, artinya mudah semua. Artinya mudah semua. Jadi satu rumpun kata itu dijadikan nama anaknya. Ashal, aisar, ashal, amkan, dan jauh lebih mudah, lebih gampang dan lebih memungkinkan. Min khalqihi awalan, daripada apa? Menciptakan yang pertama kali. Secara logika kayak gitu. Yang mengembalikan itu lebih mudah daripada yang menciptakan pertama kali tanpa contoh sebelumnya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita kira-kira kalau pernah membuat sesuatu karya, kemudian mengulangi lebih mudah mana? Mengulangi. Ya. Tapi kalau yang dibuat pertama dirusak, lah itu diulangi sulit ya. Mungkin sulit ya kalau sudah rusak. Jadi membuat lagi atau apa itu mungkin dari komponen yang lain misalnya. Itu lebih mudah seperti itu. Atau kalau tidak rusak hanya nyusun ulang lagi lebih mudah lagi seperti itu. Nah, ini manusia saja bisa dipahami seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Min khalqihi awalan ala ghairi mithalin sabaqa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tanpa contoh yang mendahulunya. Tidak ada contohnya. Tidak ada gambaran desain sebelumnya. Beda kalau manusia kan buat produk jadi pionir ya kan. Ya, maksudnya punya produk yang belum dibuat oleh orang lain kan berarti dia adalah seorang pionir. Seorang pionir. Tapi kadang-kadang di Indonesia nanti diikutin. Ya. Buat ini nanti ada yang nyontoh lagi. Nah, yang nyontoh kan tentunya lebih gampang daripada yang pionir tadi. Mungkin dia melakukan percobaan bertahun-tahun, tahu-tahu sudah jadi, dicontoh. Dicontoh ya. Biasanya lebih mudah. Dan Allah menciptakan makhluk alam semesta ini tanpa contoh sebelumnya. Ala ghairi mithalin sabaqa. Tanpa contoh sabaqa. Sabaqa itu yang mendahulunya. Wala suratin taqaddamat. Belum ada gambaran, visualisasi atau gambaran sebelumnya itu apa, bentuk sebelumnya itu apa. Jadi nggak ada gambarnya, nggak ada sketsanya, ya seperti itu. Kalau manusia mau buat rumah, biasanya ada apa ya, gambarnya dulu, ada set plan-nya dulu dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah, ini tidak ada gambarnya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk itu seperti itu. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan manusia. Sudah seperti itu manusianya beragam, macam-macam. Ya. Dari sisi fisiknya saja beda-beda. Belum lagi kepada suaranya, kepada warna kulitnya, sifat-sifatnya sudah beda lagi. Masya Allah. Nah, sampai pun anak kembar saja pasti ada bedanya, gitu. Baik itu sifat ataupun ada entah apa satu yang membedakan. Ya. Yang paling paham ya bapak ibunya ya. Bapak ibunya. Saya punya murid itu yang kembar itu ada berapa ya? Terhitung-hitung ada 3 kali lah punya murid yang kembar. Seringkali saya belum bisa membedakan yang mana gitu. Belum. Ini yang ini atau ini gitu ya, seperti itu. Tapi kalau orang tuanya atau teman yang sudah lama mungkin itu bisa. Ini yang siapa? Kadang itu yang ada ininya berarti ini Ustaz. Oh iya gitu. Jadi diberitahu. Ya, tapi kalau sekilas oh ini yang mana gitu. Seperti itu kadang enggak paham ya, paham. Ya. Kita lanjutkan di sini. Walakin aktsarun nasi atau walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Disebutkan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ini pun semacam menyuplik atau mengambil dari potongan ayat. Kadang-kadang disebutkan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun gitu. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Li'annahum, alasannya kenapa? Li'annahum, karena mereka itu la yufakkiruna. Mereka tidak memikirkan, tidak mau berpikir. Tidak mau berpikir. Wa hadza aradul ayati qauluhu ta'ala. Ini merupakan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, a antum asyaddu khalqan, apakah kalian itu yang lebih sulit penciptaannya, ayyuhal munkiruna. Ayat ini tentunya yang paling utama ditujukan bagi orang-orang yang mengingkari. Mengingkari siapa? Apa mengingkari apa? Lil ba'tsi al mukadzibuna bih, yaitu yang mengingkari dan mendustakan hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia. Apakah kalian itu lebih sulit? Oh, kalian masih bisa mengingkari seperti itu. Amis sama'u, atau langit yang lebih sulit daripada kalian?
Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langit yang dimaksud di sini adalah langit dunia. Ini di antara penafsirannya, langit di sini amis sama'u ataukah langit? Langit di sini adalah langit dunia yang kita saksikan. Yang manusia itu saksikan, lihat sendiri. Lihat ke atas, yaitu langit itu. Meskipun lafadz langit maknanya bisa dibawa kepada makna yang lain secara mutlak. Ini adalah seluruh jenis langit. Jadi ya, langit yang kita lihat itu disebut dengan langit dunia. Langit yang paling dekat dengan dunia. Karena langit itu berlapis-lapis sampai 7 nggih. Nah, kita buktikan ayatnya. Allah menciptakan langit itu berlapis-lapis sampai 7, nanti bisa dilihat surat At-Tolaq ayat terakhir. Surat At-Tolaq ayat terakhir yaitu ayat 12. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan semisal itu juga bumi. Berarti bumi juga 7 lapis bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Turunlah perintah Allah di antara keduanya. Di antara keduanya. Bisa di antara langit dan bumi atau di antara satu lapisan dengan lapisan yang lain. Itu ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kalian itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa melakukan segala sesuatu. Ini yang pertama, ya, supaya kita mengetahui bahwasanya Allah itu mampu menciptakan segala hal yang Allah kehendaki. Ya. Allah mengabarkan, Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian diturunkan di sana perintah-perintah Allah. Kemudian supaya kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ini yang pertama. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan yang kedua bahwasanya supaya kita mengetahui bahwa Allah itu ilmunya itu meliputi segala hal. Supaya yang pertama kita meyakini Allah mampu atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua mengetahui bahwasanya ilmunya Allah itu sangat luas sekali, meliputi segala sesuatu. Jadi yang pertama, penafsiran yang pertama, langit di sini adalah langit dunia yang kita lihat. Kemudian juga bisa dibawa kepada makna ini adalah langit, semua langit. Yang menunjukkan kepada lebih dari satu, bukan hanya langit di dunia. Makna bangunan langit adalah penciptaannya. Di sini disebutkan tadi banaha, Allah membangunnya. Maksudnya adalah Allah menciptakannya pada bentuk bangunan yang tinggi, diangkat tadi, ditinggikan. Kemudian ditafsirkan atau dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya tinggi bangunannya, tak terperikan ketinggiannya, tidak terhingga ketinggiannya. Tentunya ini tidak ada batasannya, tidak ada batasnya, tidak terhingga tingginya. Lalu semua kawasannya amat luas. Selain tinggi juga sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Dan disebutkan dalam sebuah ayat bahwasanya ampunan Allah itu luasnya itu apa? Melebihi luasnya langit dan bumi. Masya Allah. Ini kan motivasi bagi orang-orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, betul ya? Astagfirullah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Demikian juga surganya lebih luas daripada langit dan bumi. Ya. Yaitu Allah menjadikannya tinggi bangunannya, tidak terhingga. Lalu semua kawasannya juga amat luas, dihiasi dengan bintang-bintang di malam yang gelap gulita. Ya. Coba kalau langit tidak ada bintang, gimana itu ya?
Di malam hari ya gelap gulita ya. Seperti itu. Disebutkan wa aghtosha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Yaitu dia menjadikan malam harinya gelap dan siang harinya terang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna wa aghtosha lailaha artinya menjadikan malamnya gelap gulita. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid dan lain sebagainya. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang. Artinya adalah menjadikannya terang, menjadikannya terang. Ini berkaitan dengan langit. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jawabu ladzi la syakka fihi. Oh, maaf. Tadi kan berupa pertanyaan nggih, ayat tadi. Antum asyadu khalqan amis sama'u dan seterusnya kan? Itu kan pertanyaan nggih. Maka apa? Jawabannya apa dari pertanyaan tersebut? Wal jawabu ladzi la syakka fihi huwa annas sama asyadu khalqan man minhum wa bayanu dzalika fi mayali. Ini masih berkaitan dengan langit ya. Jawabannya adalah tentunya adalah langit yang lebih besar penciptaannya, lebih sulit penciptaannya daripada mereka. Dalam hal ini diuraikan penjelasannya sebagai berikut ini, Ibu. Yang pertama ada 4 jawaban mengapa langit itu lebih sulit penciptaannya daripada manusia. Yang pertama disebutkan di sini banaha fahiya saqfun lil ardi marfu'atun fawqaha musawwah falan fitara fiha walartifa'a li ba'din wa wan khifadun li ba'din akhar bal hiya kazujajah fi samtiha wa i'tidaliha fi khalqiha. Yang pertama, bangunan langit adalah atap untuk bumi ditinggikan seimbang tanpa cacat sedikit pun, tidak tumpang tindih satu sama lain. Bahkan langit itu seperti kaca ya. Dalam sifatnya itu seperti kaca. Dalam sifatnya itu langit itu seperti kaca. Gambarannya itu seperti kaca. Keseimbangannya pada ciptaannya, dan dari sisi dilihat dari ciptaan Allah mengenai langit ini sangat seimbang. Ini yang pertama. Mengapa langit itu lebih sulit penciptaannya daripada manusia? Ya. Bangunannya, ciptaan Allah terhadap langit tersebut, ya, yang seperti kaca dan seterusnya. Kemudian yang kedua, raf'u samkiha fa inna ghaladhaha muqaddar bimasirati khamsi mi'ati am. Yang kedua, Allah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Bangunannya yang tinggi sesungguhnya ketebalannya itu sejarah 500 tahun perjalanan. Jadi tebalnya langit, satu langit itu 500 tahun perjalanan. Sangat tebal sekali. 500 tahun orang jalan itu seperti itu. Ya. Coba kalau Purwokerto ke Jakarta kalau jalan kaki berapa hari? Jalan kaki berapa? Ada yang pernah jalan kaki? Coba dipakai itu ya, map kan nanti yang jalan itu ya, diklik yang jalan itu berapa hari itu? Itu ya, itu bayangkan saja seperti itu. Ini 500 tahun, maaf, 500 perjalanan itu tebalnya lapisan langit itu. Nah, Masya Allah. Ini, jadi tentunya lebih berat langit daripada manusia. Aghtosha lailaha, yang ketiga. Faja'alahu mudliman. Yang ketiga, Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Menjadikan malam gelap gulita. Beda sama manusia. Ya kayak gitu aja ya kan. Ya, enggak berubah gitu ya. Gitu saja ya. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat yang terakhir, wa akhraja duhaha faja'ala naharaha mudian hadhihi yasama. Selain menjadikan malamnya gelap, juga menjadikan siangnya itu terang benderang. Itulah langit. Itu. Masalah. Maka ini ditantang, apakah kamu yang lebih berat ciptaannya lebih sulit gitu daripada
Nah, itu loh kok mengingkari adanya hari kebangkitan seperti itu. Ya. Ini berkaitan dengan langit. Sekarang kita sedikit lanjutkan berkaitan dengan bumi ya. Ini judulnya bumi tapi malah baru masuk nih. Wal ardo ba'da dzalika disebutkan di sini, dan bumi setelah itu apa maksudnya? Ai ba'da an khalaqaha. Setelah Allah menciptakannya. Awalan, yang pertama kali. Pada waktu pertama kali Allah menciptakan. Setelah itu wa qabla sama, dan sebelum langit, ada ilaiha, kembali kepadanya, fadahaha bi'an basatoha lil anam, yaitu Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan bumi dan sebelum itu adalah langit, Allah menghamparkan bumi tersebut lil anam. Anam itu apa? Anam itu manusia. Anam itu adalah manusia. Untuk manusia. Wa akhraja minha ma'aha, dan Allah mengeluarkan dari bumi itu airnya. Fafajjara fiha uyunuha atau uyunaha. Allah mengeluarkan airnya dan memancarkan mata airnya. Masya Allah. Memancarkan mata airnya. Coba sih kalau kita lihat mata air itu secara teori bagaimana sih? Itu kan kita yang nggak punya ilmunya kan nggak nalar gitu ya. Bisa keluar terus gitu ya. Contoh di gunung itu kan sungai kan dari atas semua, ya kan? Seperti itu. Berasal dari mata air kan. Akhirnya besar, kemudian bermuara ke bawah terus. Nah, ini. Ya bagi yang tahu ilmu itu mungkin bisa menjelaskan teori. Tapi kalau saya nggak tahu itu ini bagaimana itu. Ya. Ininya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memancarkan itu semua. Ya. Wa akhraja minha mar'a wa huwa ma yar'a. Ya, seperti di belakang tempat tinggal saya itu ada mata air itu yang masyarakat sekitar itu ya nyuci, kadang-kadang ambil airnya untuk masak itu di situ. Ya. Saya perhatikan juga lama-lama sedikit dan kadang-kadang pindah tempat. Apalagi pohon-pohon yang besar sudah ada yang ditebang seperti itu. Hanya pindah atau hilang seperti itu. Ya. Kemudian lanjutkan wa akhraja minha mar'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya mar'a, yaitu tumbuh-tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan tumbuh-tumbuhan? Ma yur'a min sa'iril hubub, yaitu apa yang tumbuh dari tanaman yang berupa biji-bijian, wasimar buah-buahan, wanabat pohon. Nabat sama ya, wal asyar juga tanaman ya sama, pohon. Mungkin ada yang berkayu, ada yang tanaman yang tidak berkayu seperti itu. Ini manfaatan lil insan. Semua ini tanaman-tanaman tersebut, tumbuhan-tumbuhan tersebut sebagai manfaat untuk manusia yang akan dimanfaatkan untuk manusia. Ya, untuk manusia. Walihayawanihi, demikian juga untuk hewan-hewannya. Ini umumnya kan seperti itu, tanaman kan untuk manusia, demikian juga untuk hewan-hewannya. Nanti hewannya juga dimanfaatkan untuk manusia juga. Al-muftakir ilaihi, yang membutuhkan kepadanya, fi rukubihi, yaitu hewan-hewan tersebut yang dibutuhkan oleh manusia. Tujuannya apa? Fi rukubihi, untuk ditunggangi. Ada hewan yang ditunggangi. Wa ta'amihi, atau hewan yang untuk dimakan, diambil dagingnya. Wa syarabihi, atau diambil air susunya, diminum. Wa syarabihi. Wa ma dzakara ta'ala min madhahiril qudrah, dan apa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penampakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, wal ilmi, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wal hikmah, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di bumi. Jadi di bumi Allah itu menampakkan kuasa Allah, ilmu Allah, hikmah, demikian juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke bumi, yaitu untuk penduduk bumi. La yakil amma dzakara fis samai, yang tidak kalah sedikitnya, yang tidak sedikit
sebagaimana juga berkaitan dengan la yaqilu amma dzakara fis samai, yang tidak sedikit dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan langit. Tidak kalah banyak juga. Jadi yang disebutkan di bumi juga banyak, berkaitan dengan manfaat untuk manusia juga banyak, sebagaimana yang disebutkan tentang langit. Illam yakun a'dham fa kaifa. Meskipun bumi itu tidak sebesar langit, tetapi juga manfaatnya juga yang ada di situ tidak kalah banyak seperti itu, ya, manfaat untuk manusianya. Fa kaifa idzan, maka bagaimana idzan jika demikian, yungkirul insan, bagaimana bisa manusia itu mengingkari ala rabbihi, ingkar terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, an yu'idahu, mengingkari Allah itu bisa mengembalikan dirinya hayyan, dalam keadaan hidup, ba'da imatatihi, setelah Allah mematikannya, gitu. Sudah disebutkan kebaikan Allah di langit, di bumi, manfaatnya yang ada, juga dia memanfaatkannya. Kok masih ingkar? Masih ingkar terhadap Allah, mengira Allah itu tidak bisa mengembalikan dirinya hidup lagi setelah matinya. Lahu liyuhasibahu wa liyajziyahu, itu mengembalikannya untuk dihisab dan untuk dibalas. Dihisab itu apa? Dihisab untuk dihitung amal ibadahnya, amal perbuatan, dan dibalas. Jadi sebelum dibalas itu dihitung dulu, dihisab dulu. Kalau bahasa di dunia keuangan itu kan di audit nih. Nah, kalau ada kasus nanti setelah itu ada kasus itu kena sanksi dan seterusnya. Itu pertama diaudit dulu. Itu Allah Subhanahu wa taala juga melakukan seperti itu. Nanti masalah hisab itu macam-macam. Ada yang berkaitan dengan nyawa manusia. Pertama kali berkaitan dengan muamalah itu tentang nyawa. Kalau berkaitan dengan ibadah, apa yang pertama dihisab? Sholat, kemudian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu dibalas, innahu badalun an yungkir. Kok seperti itu dia mengganti kebaikan Allah Subhanahu wa taala, mengganti keyakinan ini dengan apa? Dia mengingkarinya. Yajibu alaihi an yashkur, padahal dia itu wajib untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal insan dzalumun kafar. Disebutkan sifat dasar manusia itu adalah dzulumun. Dzulum itu sangat berbuat dolim, dan kafar sangat kufur. Ya, sangat dolim dan sangat kufur nikmat, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan dolim, Pak Ibu? Apa yang dimaksud dengan dolim? Dolim itu lawan dari adil, lawan dari adil. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Jadi kedoliman yang paling besar apa? Menempatkan ibadah tidak pada tempatnya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dolim, dan itu dolim yang paling besar. Disebutkan dalam surat Luqman apa? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik. Innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan dolim yang paling besar. Kenapa? Menempatkan sesuatu hak yang paling besar kepada yang bukan tempatnya, gitu, seperti itu. Kemudian dolim-dolim yang lain. Dolim itu ada 3 nih. Dolim seorang manusia kepada Allah, yaitu dolim yang paling besar itu berbuat syirik. Kemudian dolim manusia kepada orang lain. Kemudian dolim manusia kepada dirinya sendiri. Ya. Makanya hak yang harus kita tunaikan itu 3. Pertama hak Allah, hak diri sendiri, dan hak orang lain. Hak orang lain itu banyak sekali. Ada orang tua, ada anak, istri, keluarga, seperti itu. Kemudian tetangga, teman, dan seterusnya. Pemimpin, dan seterusnya. Ya, jadi kembalinya kepada tiga hal tersebut. Kemudian kafar, yaitu sangat kufur nikmat. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah itu menguji 3 orang apakah bersyukur atau kufur. Ya. Awalnya punya atau menderita penyakit, ada yang penyakit kulit, ada yang botak, ada yang apalagi, dan seterusnya gitu. Setelah itu Allah mengutus malaikat dan dengan izin Allah sembuh.
Kemudian juga diberikan harta berupa hewan-hewan ternak seperti itu. Suatu ketika diuji, didatangi malaikat yang dalam wujud dirinya yang masa lalu, yang dengan kondisi yang sakit seperti itu, meminta hak Allah. Ternyata yang lulus berapa dari 3 itu? Satu yang lulus. Ya seperti itu. Yang lulus 1, yang 2 tidak lulus ujian. Akhirnya dikembalikan lagi dalam kondisi yang seperti semula, bahkan lebih parah lagi. Hartanya hilang, kemudian penyakitnya juga kembali lagi seperti itu. Jadi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, yaitu tema tentang langit dan bumi, ya. Kita tutup dengan kesimpulan. Yang pertama, takriru aqidatil ba'tsi wal jazai. Ya, sering kali ya kesimpulannya seperti itu. Penetapan adanya keyakinan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Selalu memang ditariknya ke situ. Ayat-ayat yang makkiyah itu ditariknya ke situ. Yang kedua, bayanu ifdalillahi ta'ala 'alal insan wa in'amihi 'alaihi. Di dalam ayat-ayat tadi dijelaskan Allah memberikan keutamaan kepada manusia dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada manusia tersebut. Tadi yang ada di langit, yang ada di bumi, itu kan sumber dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul istidlal bil kabiri 'ala shahiri. Diperbolehkannya, disyariatkannya beristidlal. Istidlal itu apa? Berdalil. Berdalil, berargumentasi dengan sesuatu yang besar untuk menjelaskan yang kecil. Wabil katsir 'alal qalil. Berdalil dengan sesuatu yang banyak untuk menjelaskan sesuatu yang sedikit. Contohnya apa tadi? Langit, bumi yang begitu besar. Ya. Untuk menjelaskan apa? Bahwasanya Allah mengembalikan manusia nantinya itu kecil, ya, seperti itu. Nah, itu seperti itu bisa dipahami. Jadi disebutkan yang besar untuk menjelaskan yang kecil. Ini bisa kita praktekkan juga mungkin dalam kasus-kasus apa gitu. Ya, untuk mungkin dalam mendidik anak atau apa itu kan dijelaskan yang besar. Misalkan misalkan untuk menjelaskan bahaya narkoba misalkan apa? Gimana? Caranya gimana? Beristidlal dengan yang besar untuk yang kecil. Gimana? Bisa mungkin ya dengan kita cara mengolah kata gitu. Seperti itu. Atau yang lagi marak judi. Insyaallah ya. Seperti itu. Insyaallah. Ya, saya baca itu ada berita orang bunuh diri gara-gara terlilit hutang karena apa? Ikut judi slot. Dan nulis surat kepada keluarganya supaya melunasi hutangnya. Ya Allah, Masya Allah. Nah, ini kan Masya Allah sangat memprihatinkan sekali. Bahwa Ibu, dengan kasus seperti ini kita bisa berdakwah. Ini loh, Islam jelas dari awal Allah mengharamkan, ya kan? Ya seperti itu ya. Ya. Ini kan juga secara nalar, secara akal juga kan tidak masuk akal, tidak bagus itu. Ini jelas sekali konsep Islam itu mengharamkan. Sekarang kan terbukti gitu. Dari dulu sampai sekarang ya terbukti gitu. Nah, maka inilah benarnya Islam ya. Agama Islam adalah agama yang benar. Dari awal sudah mengharamkan ya, seperti itu. Pasti sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia dan seterusnya. Konsepnya adalah mencegah madharat, bahaya dan memberikan maslahat seperti itu. Ya. Ada 5 hal yang dijaga dalam Islam. Apa saja? Menjaga apa? Pertama, menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian menjaga apa? Menjaga apa yang kedua? Menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga apa ya? Yang ke ini. Astagfirullahaladzim. Menjaga akal, menjaga apa lagi? Agama, kemudian jiwa, akal, keturunan, satunya lagi apa? 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 Kehormat, betul, Masya Allah. Kehormatan ya. Saya
dengarnya pengobatan. Yang jelas ya Pak. Jadi ya kehormatan betul. Ya, menjaga agama. Nah kalau yang kasus tadi judi, awalnya Islam menjaga harta Pak. Menjaga harta juga ya, menjaga harta. Aslinya diharamkannya judi untuk menjaga harta, ternyata juga merembet kepada nyawa juga ya kan? Ya kan seperti itu ya. Masya Allah. Belum lagi mabok-mabokan dan seterusnya kan, ya, macam-macam itu nanti ya, yang diterjang itu. Masya Allah. Ya sedikit saja ini, sedikit tambahan aja. Kita lanjutkan sedikit. Wa huwa mimma yu'lam bidahatin. Yang demikian itu bisa diketahui dengan intuisi. Bisa diketahui dengan intuisi. Wa bidarurah. Darurah itu sesuatu yang tidak perlu kita teliti. Darurah itu tanpa penelitian sudah tahu manusia. Seperti itu. Illa anal ghaflah. Mengapa manusia sebagai manusia itu sulit memahami itu? Karena apa? Al-ghaflah sebabnya. Al-ghaflah itu lalai. Akbaru sorifin, yaitu yang memalingkan, faktor yang memalingkan yang paling besar itu adalah lalai, dikarenakan lalai. Kalau tidak lalai bisa memahami itu. Karena tanpa diteliti, hanya sekedar dengan intuisi itu bisa memahami itu. Kenapa tidak bisa memahami? Karena apa? Tadi ada lalai. Ini faktor paling besar yang memalingkan manusia. Waqwa hayil. Dan faktor yang paling kuat yang bisa mengecoh. Hayil. Berhilah atau mengecoh. Fala budda min izalatiha awalan. Maka cara yang paling utama untuk bisa kita memahami pendalilan seperti itu adalah kita menghilangkan faktor-faktor tadi, yaitu lalai. Ya. Itu hendaknya kita tidak lalai seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Ini tiga kesimpulan Bapak Ibu yang bisa diambil dari ayat tadi berapa? 27 sampai 33. 27 sampai 33. Wallahu taala alam bishawab. Pas banget ya, masyaallah. Alhamdulillah. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang salah atau keterbatasan kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.